Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hamid Rashid, NPM 201001062, kelas 5D reguler pagi Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan mendemokan sebuah proyek yang telah saya buat, yaitu berupa sistem monitoring peralatan dan mesin pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, yang mana itu nantinya akan terhubung dengan database yang telah saya buat. Nah, pertama-tama kita aktifkan SAM-nya dulu karena kita akan menghubungkan dengan database nantinya. Kemudian kita buka kreatornya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada data sini kenapa menggunakan Quick SQL ini nantinya agar menghubungkan database ke sini. Ya, kemudian kita ke header. Di sini kita memasukkan include SQL database, yang mana nantinya akan berfungsi untuk mengkoneksikan database yang telah kita buat. Kemudian QSQL query untuk mengeksekusi pernyataan DML dan DDL, dan QSQL error untuk menangkap error pada button simpan, edit, hapus, dan koneksi. Nantinya kalau kita menggunakan simpan atau edit dan hapus, apabila terjadi error maka akan menampilkan pesan error. Dan untuk QSQL debug ini digunakan untuk menampilkan teks pesan di layar konsol nantinya. Ya. Di sini kita menggunakan class backend public QObject. Ini berarti karena menurut dari materi pewarisan sifat, maka nantinya dari class backend ini akan mewarisi class object. Nah, makanya kita di sini nanti QObject kita buat, kemudian kita buat variabel si public dan backend. Nah, di sini ada invocable ini adalah metode untuk mentransfer ini ke QML nantinya. Ini koneksi database, nantinya akan menghubungkan database kita. Kemudian di sini kita menggunakan QString. Nah, QString ini adalah digunakan untuk menyimpan dan mengolah string pada database. Simpan kategori, ubah kategori, hapus kategori. Nantinya kita akan melihat fungsi dari QString ini. Jadi kita akan memanggil ke backend. Ini kita ke backend. Nah, di sini kita menggunakan backend nantinya. Ya, backend sini nanti akan dipanggil ke sini dulu. With backend kita koneksi database, add database QODBC. Dan untuk set database name kita menggunakan driver SQL ODBC 8.ANSI driver. Nama driver ini bisa kita lihat pada kita ketikkan di sini ODBC data source driver. Nah, di sini kita bisa melihat nama driver yang kita miliki. Kemudian kita samakan dengan yang ada di sini nantinya. Nah, kemudian database ini adalah nama database yang telah saya buat. Database yang telah saya buat. Kemudian ada if koneksi .open. Ini untuk mengetahui apakah nantinya database berhasil dikoneksikan atau tidak. Jika berhasil, maka akan muncul pesan berupa database berhasil dikoneksikan. Nah, inilah fungsi dari QDebug tadi. Jika tidak berhasil, maka akan muncul pesan error. Nah, kita coba jalankan. Nah, sini ada. Nah, sini ada database berhasil, ada pesan database berhasil dikoneksi. Kemudian kita menuju ke metode simpan kategori tadi menggunakan QString. Nah, di sini kita memanggil yang backend yang telah kita buat di sini tadi menggunakan QSQL query simpan, yang mana ini berupa DDL. String text sama dengan insert into TB kategori. Ini karena kita ingin menyimpan, maka perintahnya adalah insert into TB kategori. TB kategori merupakan tabel yang telah kita buat pada database, dan ini merupakan nama-nama di database tadi. Ya, bisa kita lihat. Baik, TB kategori.
Nah, di sini ada KD kategori dan nama kategorinya. Ini ada bin value, nantinya data yang kita simpan akan masuk ke dalam kode kategori ini. Nah, kode kategori dan nama kategori berdasarkan yang kita simpan tadi. Dan di sini ada perintah extract untuk menjalankan query simpan yang telah kita buat. Jika database berhasil disimpan, maka nantinya akan muncul database berhasil disimpan. Kita coba. Namun, untuk menjalankan ini nantinya ke QML, kita memerlukan ini QML application engine. Nah, kita coba di sini ada backend, my project sama dengan new backend, my project, koneksi database, QML context, data context sama dengan engine root context, karena kita akan mengambil dari root ini tadi untuk ke QML, nanti akan ditransfer ke QML. Nah, data context, set context property, di sini nama yang kita buat adalah FTI my project. Jadi FTI ini akan mentransfer data dari my project, yang mana my project ini merupakan backend. Nah, jadi backend ini akan bisa kita transfer semua ke QML tadi. Itu fungsinya ini. Jadi dari FTI ini ke my project ini berupa backend, yang mana semua backend bisa diaplikasikan ke QML. Coba kita lihat QML nya, kita lihat di main QML nya. Nah, di sini saya telah membuat, nah di sini ada quick control untuk membangun aplikasi dengan tampilan desktop, yang nantinya desktopnya akan muncul layout, bisa dan kelas untuk berinteraksi dengan sistem dialog. Nah, di sini ada berupa UI utama, yang mana nantinya tampilan utamanya ada pada atas ini nanti. Draw ini merupakan tampilan yang nantinya akan muncul pada saat kita menjalankannya. Nanti di sini ada, kita bisa memasukkan item package, kita bisa memasukkan image berupa foto-foto atau icon. Nah, di sini adalah judul dari project saya. Kemudian ini untuk header toolbar, ini guna untuk bisa memilih, nanti ada beberapa pilihan kategorinya, ada item-itemnya. Untuk tombol menu ya, tombol menu. Di sini berupa input kategori, input data kategori, data bagian. Sekarang kita coba ke menu bagian QML. Oke, ke page bagian. Nah, di sini tadi kita akan, sini nantinya akan menampilkan teks kode bagian pada scope yang telah berjalan nanti. Teks kode, kita akan menambahnya dengan teks kode, dan untuk ini, untuk teksnya nama bagian, kita akan namanya dengan txt nama ID-nya. Ini txt nama, jadinya nanti kita akan memanggil ini pada button, misalkan button kirim, kita simpan isi pesan. Nah, ini adalah merupakan tadi project yang kita panggil tadi, yang FTI simpan bagian, yang mana ini adalah metode yang telah kita buat di sini tadi. Nah, kita lihat simpan bagian ini, simpan bagian, kita panggil ke QML sini. Txt kode merupakan nama kode tadi, txt nama merupakan teks nama tadi. Jika coba kita masukkan sebuah data,
profil. Sebentar, saya akan menjelaskan tentang bagian validasinya dulu. Dari backend. Nah, untuk validasi nantinya kita juga validasi key string, nama tabel, primary key, dan nilai. Untuk primary key ini berguna untuk masing-masing primary key dari tabel yang telah kita buat. Yang telah kita panggil di sini. Nah, sini ada goal backend yang telah kita panggil tadi. Untuk ke backendnya, nantinya ini akan kita transfer ke QML lagi. Pilihkan QML, kemudian di beranda di bagian main. Nah, di bagian sini kita di sini mau dialog ID MSG validasi tetuan informasi. Di sini akan menampilkan nantinya informasi, lalu informasi ini kita panggil tadi kepada page bagian di sini. Nah, ini isi pesan sama dengan kode bagian belum diisi msg validasi.open. Jadi kita membuka ID yang ini tadi untuk menampilkan pesan di sini, menampilkan sebuah validasi. Jika sebuah kode bagian belum diisi, maka akan tampil kode bagian belum diisi. Jika nantinya sudah tersimpan, data berhasil tersimpan, maka akan muncul pesan data berhasil tersimpan. Ya, kita coba data bagian, kode bagian 1, nama bagiannya kantor. Lalu kita coba klik simpan. Nah, ini ada informasi validasi yang telah muncul di sini. Ini data berhasil tersimpan. Oke. Nah, ini tadi yang pada bagian ini, bagian backend tadi, pada QDBox data berhasil disimpan. Ini muncul di sini. Oke, kita coba kita lihat pada tabelnya. Untuk tabel bagian ini untuk memanggil tabel yang telah kita buat pada database kita nanti. Nah, untuk kita menggunakan modelnya bagi bagian. Bagian .header data. Jadi nantinya yang akan muncul adalah tabel pada bagian ini. Tabel yang di sini akan muncul ditampilkan di layar di sini nantinya pada saat kita menjalankan proyek. Sekarang kita coba masukkan satu data lagi. Nah, kita coba di kategori. Sini ada menu kategori. Nah, di sini dia nantinya dia memanggil page kategori dan tabel kategori. Yang berupa yang di bawah ini nanti kita ada input data dan tabel data. Ini swipe pada pendek ya, bisa agar bisa swipe ini geser ke kanan atau ke kiri. Kita coba di page kategori. Nah, sini sudah saya jelaskan tadi berupa teks kode kategori yang mana ini merupakan ada bagian tulisan ini. Nah, ini kode kategori dan ini namanya kategori. Nah, bagian ini. Di sini kita menggunakan satu menggunakan teks kode dan yang kedua kita menggunakan combo box. Yang combo box ini akan saya isi berupa beberapa kategori. Antara saya masukkan di sini, bisa kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada beberapa kategori alat-alat. Kita coba masukkan. 3. Kemudian kita simpan.
lihat berhasil tersimpan. Nah, ini sudah muncul. Jadi sekarang kita coba fungsi button ubahnya apakah berjalan, bisa berjalan ke 003. Coba ke detail, kita edit. Nah, ini sudah berubah ya, ada budidaya ini. Sekarang kita coba untuk memasukkan, jika kita coba lagi, tapi kita klik simpan kali ini dengan kode kategori yang sama. Nggak bisa. Nah, di sini kode kategori sudah terdaftar karena itu menggunakan primary key, jadi tidak bisa sama. Di sini ada. Nah, di sini tadi kita memanggil tadi. Nah, kita validasi tadi, kita memanggil validasi ini. Yang mana menggunakan kode kategorinya adalah primary key, jadi tidak bisa sama. Kita menggunakan teks kode ini untuk memanggil tadi yang pada bagian main tadi. Kita coba hapus kita coba hapus K001 tadi saja. Nah, ini ada K001 Oracle. Coba hapus apakah berhasil. Nah, data berhasil dihapus, kita lihat ada di sini ada. Nah, sini berhasil dihapus. Nah, kemudian kita coba masukkan satu lagi datanya. Coba pada bagian yang lain. Sini peralatan misalnya kita masukkan kode barang jadi 001 nama barang, kode merek, masa manfaat, tahun pembelian 2017 di bagian satu harga perolehan, agar input karena kita menggunakan variabel date pada database kita, maka kita yang sesuai database tadi. Jadi dari tahun terlebih dulu 2022 12 ada satu kita simpan. Nah, ini sudah berhasil disimpan. Ini sudah masuk datanya. Kita lihat tabel data. Nah, yang data yang tadi belum masukkan, jadi kita mesti menjalankan ulang program ini. Jalankan kembali. Nah, data yang kita masukkan tadi sudah masuk. Ini tabel data ini fungsi dari tabel ini tadi. Nah, di sini kita memanggil tabel yang kita buat di database kita.
Nah, dan di sini juga tadi kan ada tem nama kategori. Tem ini merupakan temporary yang mana data sementara ditampung pada di sini dulu, kemudian diarahkan data yang sebenarnya. Misalnya kan tem nama kategori, nama tabelnya TB kategori. Jadi ditampung di sini dulu, baru kita kemudian dipindahkan ke TB kategorinya. Ya mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Bila banyak kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.